Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mardiana, SPI MSI. Di sini saya akan menyampaikan materi berjudul Penentuan Lokasi dan Pengambilan Sampel Lingkungan bagian kelima. Adapun outline materi kali ini, yang pertama, penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel emisi cerobong industri. Yang kedua, penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel udara ambien. Yang ketiga, penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel emisi tepi jalan raya. Masuk ke outline yang pertama, yaitu sampel emisi cerobong industri. Pengambilan sampel emisi cerobong industri atau yang dikenal dengan insinerator mensyaratkan beberapa sarana pendukung. Syarat beberapa sarana pendukung ini saya merujuk dari Keputusan Kepala Bapedal nomor 205 tahun 1996 pada lampiran ketiga, di mana beberapa persyaratan tersebut, yang pertama, adanya tangga besi dan selubung pengaman berupa plat besi. Yang kedua, adanya lantai kerja. Lantai kerja ini memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, dapat mendukung beban minimal 500 kg. Yang kedua, lebar lantai kerja terhadap lubang pengambilan sampel sebesar 1,2 meter dan melingkari cerobong. Yang ketiga, keleluasaan kerja bagi minimal 3 orang. Yang keempat, pagar pengaman minimal tingginya 1 meter. Yang kelima, lantai kerja ini dilengkapi dengan katrol pengangkat alat pengambilan sampel. Syarat sarana pendukung yang lainnya yaitu penempatan sumber aliran listrik dekat dengan lubang pengambilan sampel. Yang keempat, adanya stok kontak aliran listrik yang sesuai dengan peralatan yang digunakan. Yang kelima, adanya perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pengambilan sampel. Bila sarana pendukung telah terpenuhi, pemilihan lokasi pengambilan sampel yang ideal dilaksanakan pada bagian cerobong yang berukuran 8 kali diameter bawah atau 2 kali diameter atas dan bebas dari gangguan aliran seperti bengkokan, ekspansi, atau penyusutan aliran di dalam cerobong. Untuk cerobong dengan diameter dalam cerobong atas lebih kecil daripada diameter dalam cerobong bawah, diameter ekuivalen harus ditentukan dulu dengan perhitungan sebagai berikut, di mana DE yaitu diameter ekuivalen, huruf D kecil yaitu diameter dalam cerobong atas, huruf D besar yaitu diameter dalam cerobong bawah. Rumusnya 2 dikali diameter dalam cerobong atas dikali diameter dalam cerobong bawah, lalu dibagi dengan diameter dalam cerobong atas ditambah dengan diameter dalam cerobong bawah. Untuk cerobong berpenampang 4 persegi panjang, diameter ekuivalennya ditentukan dengan rumus sebagai berikut. 2 dikali panjang cerobong dikali lebar cerobong dibagi dengan jumlah dari panjang cerobong dan lebar cerobong tersebut. Berikut ini ilustrasi dari cerobong industri yang akan kita ambil sampel emisinya, di mana ada beberapa sarana pendukung yaitu lantai kerja,
pagar pengaman setinggi 1 meter, lalu adanya stop kontak aliran listrik. Di gambar ini tidak terlihat. Nah, yang dimaksud dengan diameter dalam cerobong bawah yaitu yang ada pada huruf D ini, di mana ada aliran gas masuk. Lalu diameter dalam cerobong atas yang terdapat pada huruf D kecil, yang saya beri tanda panah, di mana aliran gas akan keluar melalui cerobong atas. Selanjutnya, untuk sampel udara ambien. Udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya, termasuk ekosistem dan lingkungannya. Sesuai dengan definisi tersebut, titik pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor meteorologi, yaitu arah dan kecepatan angin dominan, serta temperatur dan kelembapan udara. Yang kedua, faktor geografi seperti topografi. Yang ketiga, yaitu tata guna lahan. Secara umum, pengambilan sampel udara ambien diperuntukkan pada daerah pemukiman penduduk, daerah perkantoran, kawasan sekitar industri, atau daerah lain yang dianggap penting untuk mengetahui kualitas udara ambien akibat dari suatu kegiatan tertentu. Beberapa pertimbangan penentuan lokasi pengambilan sampel udara ambien. Yang pertama, daerah yang memiliki potensi konsentrasi pencemar tinggi akibat paparan emisi sumber tidak bergerak maupun sumber bergerak. Yang kedua, daerah padat penduduk tinggi. Yang ketiga, daerah sekitar lokasi penelitian atau yang diperuntukkan bagi kawasan studi. Lalu, daerah proyeksi penerima sumber pencemar dari emisi sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, sehingga dapat digunakan untuk prediksi dampak akibat dari suatu kegiatan. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi lokasi pengambilan sampel udara ambien. Pada arah angin dominan, lokasi pemantauan kualitas udara ambien minimum 2 lokasi dengan mengutamakan daerah pemukiman atau lokasi-lokasi yang spesifik. Sedangkan pada arah angin lainnya, minimum 1 titik dengan kriteria penetapan lokasi pada gambar berikut. Nah, ini merupakan 2 lokasi yang sesuai dengan arah angin dominan. Nah, yang ini yang tidak sesuai dengan arah angin dominan, minimum 1 lokasi. Nah, bisa dipahami ya. Data arah angin dapat diperoleh dari data sekunder, yaitu dari stasiun meteorologis terdekat atau data pengukuran langsung di lapangan. Selanjutnya, penentuan titik pengambilan sampel udara ambien. Yang pertama, hindari daerah dekat gedung, bangunan, atau pepohonan yang diperkirakan dapat menimbulkan terjadinya proses absorpsi atau adsorpsi pencemar udara ke gedung atau pepohonan tersebut.
Yang kedua, hindari daerah di mana pengganggu yang bersifat kimia ataupun fisika dapat mempengaruhi pencemar udara yang akan diukur. Yang ketiga, jika pemantauan bersifat kontinu, pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, sampel emisi tepi jalan raya atau yang dikenal dengan roadside. Pemantauan daerah roadside pada umumnya ditentukan pada lokasi yang memiliki kadar polutan yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Roadside ini yaitu tepi jalan raya yang dipengaruhi langsung oleh bahan pencemar udara dari emisi sumber bergerak disebabkan kepadatan kendaraan lalu lintas yang relatif tinggi. Indikasi yang dapat digunakan yaitu kepadatan jumlah kendaraan bermotor yang melalui jalan raya tersebut. Menurut SNI nomor 19 Strip 7119.9 tahun 2005, daerah yang pertama yaitu dengan kepadatan kurang dari 2.000 kendaraan bermotor per hari, daerah kedua antara 2.000 sampai 10.000 kendaraan bermotor per hari, daerah yang ketiga lebih dari 10.000 kendaraan bermotor per hari. Selain kepadatan lalu lintas, kecepatan rata kendaraan bermotor juga perlu diketahui sebagai kelengkapan data lapangan. Saat melakukan pemantauan kualitas udara tepi jalan raya atau roadside, kondisi meteorologis juga perlu direkam, yaitu arah angin, kecepatan angin, kelembapan, dan temperatur. Persyaratan lokasi pengambilan sampel udara roadside. Yang pertama, tempatkan alat pengambil sampel pada daerah terbuka atau yang memiliki aliran udara bebas. Sedapat mungkin pada daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Yang kedua, hindari daerah dekat gedung, bangunan atau pepohonan yang dapat menimbulkan terjadinya proses absorpsi atau adsorpsi pencemar udara. Yang ketiga, hindari daerah di mana pengganggu bersifat kimia atau fisika yang dapat mempengaruhi pengukuran pencemar udara emisi kendaraan bermotor, misalnya dapur restoran, insinerator, pedagang di pinggir jalan, tempat pembuangan sampah, sungai tercemar berat, limbah industri, atau rumah tangga. Persyaratan penempatan peralatan pengambilan sampel udara roadside. Yang pertama, letakkan peralatan pada daerah yang aman dari pencurian, kerusuhan, gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, letakkan peralatan dekat dengan sumber listrik dan bebas dari daerah banjir. Yang ketiga, probe diletakkan 1-5 meter dari tepi jalan raya dengan ketinggian 1,5 hingga 3 meter dari permukaan jalan. Yang keempat, perhatikan tipe jalan, lebar, sempit, jalan tol, persimpangan jalan, atau perhentian kendaraan. Yang kelima, ukur kepadatan lalu lintas dan jenis kendaraan yang melintas saat pengukuran kualitas udara roadside dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.